Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini hari Kamis tanggal 16 April. Hari ini kita mau ke kantor BPKAD, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Jogja. Tujuan kita ke sana, saya ingin mengajukan keringanan atas pajak terutang untuk PBB. Dapat saya ceritakan dulu ya teman-teman. Kemarin saya dapat tagihan PBB 2020 untuk aset keluarga kami yang berupa tanah dan bangunan yang ada di Kota Jogja. Nah, ternyata saya terkejut karena tagihannya itu dari tahun yang lalu itu naik hampir 2,5 kali lipat. Jadi kalau tahun yang lalu saya membayar sekitar 1,7 juta, sedangkan untuk tahun 2020 ini tagihannya 4 juta lebih sedikit, 4 juta rupiah. Jadi kenaikannya tinggi sekali. Nah, setelah saya lihat di surat tagihannya, ternyata bahwa dari pemerintah kota, dari BPKAD, mereka menaikkan NJOP per meternya dinaikkan. Jadi NJOP-nya dinaikkan dari yang per meter persegi sekitar 802.000 per meter persegi, nilainya dinaikkan jauh jadi 3,75 juta. Dengan dinaikannya nilai NJOP per meter perseginya, maka kemudian nilai asetnya jadi sangat besar dikali beberapa meter kita punya. Lalu kemudian dikenakan pajaknya. Persentase pajaknya sekitar kalau di Jogja 0,22%, sedangkan kalau saya lihat di Sleman itu masih 0,1%. Nah, inilah yang membuat pajak yang ditagihkan ke wajib pajak itu meningkatnya tinggi sekali. Nah, kemudian saya mencoba search berita di media online, ternyata bahwa memang dari sejak awal tahun, sekitar bulan Januari, bulan Februari, sudah masuk ke pemberitaan bahwa pajak bumi bangunan di Kota Jogja itu mengapa mengalami kenaikan tinggi, dan hal ini juga banyak diprotes oleh masyarakat. Bahkan kenaikan ada yang sampai 4 kali lipat di beberapa daerah. Nah, heran saya adalah untuk aset yang keluarga saya miliki itu nilai wajarnya tidak akan mencapai sejumlah yang diperhitungkan oleh BPKAD. Itu karena letak dari tanah dan bangunan kita itu di tengah kampung yang padat dan hanya bisa masuk jalan untuk satu mobil. Nah, kan sebenarnya ini nggak masuk akal teman-teman. Artinya nggak masuk akal bahwa aset kita dinilai dengan sangat tinggi, kemudian dikenakan pajak sehingga hasil pajaknya itu besar, sedangkan nilai asetnya sendiri nggak akan segitu. Dan memang ini membuat banyak orang keberatan juga. Saya juga heran, ini mereka menaikkan, menentukan mana yang naik, mana yang enggak, ini dari mana? Hal ini yang saya cari di media massa itu enggak dijelaskan. Mereka hanya menjelaskan bahwa ini adalah saran dari BPK bahwa pemerintah kota Jogja harus menaikkan NJOP. Tapi dasar dari kenaikan itu sendiri, apa yang dinilai itu saya pikir kurang jelas. Jadi prinsipnya kita ini akan mencoba untuk meminta keringanan atas PBB yang ditagihkan. Memang pihak BPKAD Kota juga membuka kesempatan bagi warga masyarakat wajib pajak yang akan meminta keringanan, yaitu ketika saya dapatkan di website bahwa mereka membuka posko untuk meminta keringanan tersebut. Kita bisa langsung datang ke kantor BPKAD di Balai Kota Jogja. Dan tentu saja saya sudah menyiapkan persyaratannya sesuai dengan yang di website. Nanti teman-teman akan saya jelaskan apa persyaratannya, kemudian di mana websitenya. Nanti semoga permohonan kita
kita ini bisa disetujui. Oke, nanti sampai ketemu lagi di BPKAD. Ketika di sana nanti saya akan memperlihatkan tempatnya seperti apa. Oke teman-teman, kita udah hampir sampai ke kantor BPKAD Kota Jogja, yaitu di kompleks kantor wali kota. Ini saya sudah siapkan juga untuk masker dan kain agar aman sesuai anjuran pemerintah bahwa kita semua harus memakai masker. Nah, kita pakai maskernya ya teman-teman ya. Iya. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami, Pak. Nah, kita mungkin cari parkir dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah sampai kantor BPKAD Jogja. Ini kita udah parkir. Selanjutnya nanti akan saya update bagaimana proses untuk keringanan PBB itu sendiri. Oke teman-teman, urusan kita sudah selesai mengenai proses permohonan keringanan PBB. Cepat banget prosesnya, pelayanannya bagus banget dari Pemkot Kota Jogja. Memang tadi antriannya nggak terlalu banyak, saya bisa dapat antrian nomor 2, langsung dilayani. Prosesnya nggak sampai 10 menit karena dokumen saya lengkap semua. Kemudian saya jelaskan yang menjadi keberatan saya seperti apa. Alhamdulillah diterima dengan baik. Nanti ketetapannya apakah disetujui atau tidak, atau disetujui berapa persen pengurangan, nanti akan dikirimkan via pos. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke tempat tujuan berikutnya, yaitu kantor pajak Sleman. Matur suwun, Pak. Nggih, sareng. Jadi teman-teman, tujuan kita berikutnya ke kantor pajak Sleman. Tujuan saya ke sana adalah untuk mengurus SPT 2019, dimana 30 April ini adalah batas terakhir SPT untuk badan, itu untuk CV atau PT, intinya perusahaan itu batas masanya adalah 30 April. Saya nggak tahu apakah karena adanya krisis karena COVID-19 ini akan ada perpanjangan masa submissionnya, tapi karena kita udah siap, kita akan submit hari ini. Sebenarnya udah kita siapkan semua, cuman tujuan saya ke kantor pajak adalah untuk meminta billing, kode billing, karena untuk usaha yang kita jalankan kebetulan kita ada kekurangan pajak. Semoga nanti lancar semua dan baru kita kembali ke rumah. Oke teman-teman, nanti saya update lagi. Oke teman-teman, kita udah deket dengan kantor pajak Sleman. Semoga pelayanannya masih normal. Ini kita sudah mau masuk lokasinya. Oke, kita pakai masker.
Kalau di SPT badan Ini minta billing. ini Pak, tatap muka Sampai tanggal April. Iya. Kalau Jadi- mau nyoba itu Pak, ada cara-caranya. Oh itu. Oh nggih. Berarti nanti semua ini ya online ya Pak ya? Iya. Oh bisa WhatsApp juga ya? Iya. Oh nggih. Nggih tak foto-foto sakit ya Pak? Siap. Nggih. Oh jadi teman-teman ini untuk pelayanan kantor pajak semua dilakukan tanpa tatap muka. Ya ini adalah satu langkah yang patut kita apresiasi ya. Selanjutnya saya akan coba mendokumentasikan langkah-langkah untuk pelaporan dan permintaan kode billing. Jadi teman-teman ada dua agenda hari ini tadi. Yang satu terkait PBB pajak bumi bangunan, yang kedua terkait pajak penghasilan perusahaan. Ya jadi memang sebagai warga negara yang baik, yang bijak ya kita harus taat pajak. Artinya segala aspek baik formal, materialnya kita harus jalankan, kita harus lapor, kita kerjakan sendiri ya kita lakukan semaksimal mungkin. Kita laporkan pajaknya, kemudian jika ada kekurangan pembayaran pajak kita lunasi, seperti itu. Jadi memang ya kita harus mendukung pemerintah, mensupport pemerintah dalam hal ini, yaitu untuk dari aspek pajak kita harus memenuhi kewajiban perpajakan kita. Nah, karena ini pajak ini kan akan kembali ke masyarakat ya, sebagai salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak. Jadi ya memang kita harus mematuhinya. Oke teman-teman, kita kembali ke rumah.